100 tahun Indonesia merdeka tinggal 20 tahun lagi. Pemerintah pada 9 Mei 2019 yang lalu mencanangkan program Indonesia Emas 2045, di mana dikatakan Indonesia akan menjadi negara berpengaruh, inklusif, dan sejahtera secara global. Kalau kita menilai sejahtera secara global, artinya perhitungannya harus menggunakan perhitungan PBB atau World Bank, bukan BPS, yang mana dikatakan negara maju adalah GDP per kapita adalah di atas $13.000. Di mana saat ini GDP per kapita Indonesia masih di angka 4.500-an dolar. Jadi target itu adalah naik 300% atau 3 kali lipat, di mana target pemerintah harus tumbuh per tahunnya naik 8%. Hal ini bisa tercapai angka $13.000 per kapita. Kalau naiknya 5%-an per tahun, maka 30 tahun lagi baru tercapai. Alias bukan 2045 tapi 2055. Dan hal ini bisa dikatakan Indonesia 2045 belum bisa jadi negara maju. Jadi syaratnya tadi apa? Harus 8%. Sekarang kita melihat indikasi lainnya. Apakah Indonesia bisa mencapai tujuan bersama Indonesia Emas di tahun 2045? Pertama, kita ke indeks korupsi di Indonesia. Kita tahu untuk sebuah negara agar bisa maju, maka korupsi pejabatnya harus hilang. Tidak boleh ada yang namanya korupsi. Tidak boleh ada pungutan liar. Tidak boleh ada hidden cost untuk berbisnis. Dan tidak boleh ada uang masuk ke pejabat dari manapun. Indeks Indonesia mengenai korupsi itu 37 dari nilai 100. Di mana semakin tinggi nilainya, semakin tidak ada korupsi, semakin bersih. Oke, sulit untuk memahami nilai tersebut. Kita sederhanakan pakai bahasa anak kelas 5 SD. Dari 100 hal, artinya hanya 37 titik tidak ada korupsinya di Indonesia. Yang bagus seperti negara Singapura atau negara-negara utara Eropa, negara-negara Nordik, itu indeks korupsinya 97, 98 dari 100, alias dari 100 titik pemerintahan yang ada potensi korupsinya cuma 3 atau kurang. Yang 97, yang 98 bersih. Angka 37 adalah angka yang sangat-sangat mengerikan, sangat buruk. Sekali lagi, hal ini hanya untuk masyarakat agar paham apa itu arti 37 dari 100 secara bahasa anak kelas 5 SD. Kalau disamaratakan dari 100 pejabat, yang 63 orang pasti korupsi atau 63 titik jabatan pasti korupsi. Hanya 37 yang bersih pada saat ini. Kemudian kita ke skor PISA, skor pendidikan di Indonesia. Skor PISA adalah hasil penilaian dari Program for International Student Assessment, PISA disingkatnya. Sebuah program internasional yang mengukur literasi membaca, matematika, dan kemampuan sains siswa usia 15 tahun di berbagai negara dihitung. Skor ini menjadi indikasi kualitas pendidikan dan keterampilan fungsional siswa dalam menerapkan pengetahuan untuk pemecahan masalah sehari-hari. Skor PISA global, ini data tahun 2022, ini 3 tahun sekali. Jadi nanti tahun 2025 akan dihitung lagi, yaitu tahun ini. Rata-rata matematika itu dinilainya adalah 472, membaca itu 476, sains 458. Itu adalah rata-rata skor PISA. Skor Indonesia untuk PISA di tahun 2022, matematiknya hanya 366, membacanya 356, sainsnya 383. Oke, kita bandingkan Vietnam. Skornya 469 untuk matematik, 462 untuk membaca, dan 472 untuk sains. Dalam hal ini Anda sendiri yang menilai betapa lemahnya generasi kita. Indikasi berikutnya adalah peluang bisnis dan lapangan pekerjaan. Di Indonesia terjadi deindustrialisasi besar-besaran, alias banyak industri yang keluar atau tidak membangun. Banyak pabrik yang pindah ke luar negeri, termasuk pindah ke Vietnam, India, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Bisnis yang bersifat manufaktur, fabrikasi, heavy industry, hampir tidak ada yang tumbuh baru di Indonesia ini. Yang bertumbuh hanya sektor non-skill untuk labor, seperti pegawai kafe, resto, atau jadi affiliate joget-joget jualan di sosial media. Intinya nggak pakai mikir, nggak usah pinter-pinter amat. Karena skor rendah PISA itu tadi mencirikan malasnya berpikir dan berkreasi rata-rata penduduknya yang terbentuk dari sejak siswa. Dan tentunya cara parenting orang tua menjadi kontribusi terbesar. Baru guru, baru sistem pemerintahan. Jadi kalau kita melihat neraca perdagangan ya di APBN, itu kita bisa melihat bahwa setengah dari ekspor Indonesia adalah hasil mengeruk sumber daya alam. Sementara negara seperti Vietnam, setengahnya adalah hasil dari manufaktur berteknologi tinggi. Tidak heran nilai ekspor Vietnam 2 kali nilai ekspor Indonesia, karena besarnya nilai tambah dari produk-produk Vietnam. Ekspor Vietnam itu $450 billion, sementara Indonesia hanya $490 billion. Yang terbanyak 50%-nya adalah hasil ngeruk kekayaan alam, dan itu merusak serta hanya memperkaya segelintir orang saja. Banyak yang harus diubah di negara ini, sistemnya yang utama. Kalau orang mah tidak usah diubah banget-banget lah, karena pada dasarnya semua manusia itu sama. Tentunya di level PISA yang sama ya. Kalau beda level berpikir ya pilih kerja seperti buruh kasar aja.
namun di negara lain. Karena walau PISA kecil, kerja dengan modal tenaga di mana-mana sama. Mau mencuci piring, bekerja di bengkel, di pabrik, semua yang pakai tenaga dan kegigihan otot serta ketabahan mental itu sama. Mending kerja jadi pembersih di hotel di Jerman atau di Inggris daripada bersih-bersih di hotel di Indonesia misalnya. Atau mending jadi petani di Jepang daripada jadi petani di Indonesia. Mending jadi supir forklift di Korea Selatan daripada di Indonesia, itu misalnya. Kerja di KFC Australia 25 tahun, pas pensiun bisa tinggal di Bali 15 tahun tanpa kerja. Jadi mengapa kabur aja itu bagus? Atau jangan kabur aja kalau memang Indonesia Emas pasti tercapai. Dengan cara apa? Ya, kita harus menaikkan nilai PISA para siswa, melakukan industrialisasi yang membuka lapangan kerja baru dan memudahkan investor untuk masuk. Dan yang penting, hukum mati koruptor. Sebaiknya mulai dari wakil menteri yang pro hukuman mati itu aja dulu, udah ada barangnya kok. Peace.